Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 23 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6 menegaskan bahwa Kristus mempersembahkan diri sekali untuk selama-lamanya. Ia tidak seperti imam-imam agung yang lain yang ditetapkan menurut hukum Taurat. Mereka berkali-kali mempersembahkan diri sebelum mempersembahkan kurban untuk Yahweh. Namun Kristus hanya mengorbankan diri sekali untuk selama-lamanya. Dengan demikian kita melihat bagaimana imam agung yang dihidupi oleh Yesus dengan imam-imam agung yang diangkat menurut hukum Taurat. Dari bacaan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajar para murid dari berbagai daerah, dari Galilea, juga dari Yordan, Yerusalem, Idumea, dan seberang sungai Yordan, Tirus dan Sidon. Mereka datang berbondong-bondong mencari Yesus. Dikatakan mereka datang kepada Yesus sudah mereka mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ia melarang agar setan itu tidak berbicara siapa dia, karena mereka tahu Engkaulah Anak Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Allah yang menjadi manusia dengan segala kemampuannya menunjukkan kuat kuasa Allah. Ia juga sebagai imam agung yang mempersembahkan kurban sekali untuk selama-lamanya. Berbeda dengan imam-imam yang dipilih karena hukum Taurat. Mereka menunjukkan diri sendiri, baru kemudian mempersembahkan kurban. Yesus sekali berkorban untuk selama-lamanya. Maka kualitas imamat Yesus jauh lebih unggul daripada imam-imam yang lain.
dialah imam yang mendapatkan imamat seperti imamat Melkisedek. Ia benar-benar menjadi penyelamat bagi manusia yang percaya kepadanya. Ialah yang menghapus dosa-dosa dunia lewat wafat dan kebangkitannya. Pada bacaan Injil menarik, Yesus selalu menjadi daya tarik bagi orang. Kemanapun pergi, orang akan datang. Jadi magnet. Namun pertanyaan yang perlu kita ajukan, untuk apa mereka mencari Yesus? Hari ini kita mendapat jawaban. Mereka datang dari berbagai tempat mencari Yesus. Setelah mereka mendengar kabar yang dikerjakan oleh Yesus. Sayangnya, yang ditangkap adalah soal duniawi, di mana Yesus mampu menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, mengusir roh-roh jahat, mentahirkan orang kusta. Dengan demikian, daya tarik mereka kepada Yesus karena Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Untuk itulah mereka mencari Yesus. Dan ini bukan motivasi yang benar. Mereka masih berpikir dan mempunyai motivasi mencari Yesus untuk kebahagiaan duniawi, bukan untuk kebahagiaan surgawi. Maka ketika setan itu mengerti siapa Yesus, melarang karena mereka belum siap, dan nanti terbukti ketika mengikuti Yesus banyak tuntutan, penyangkalan diri, memangku salib dan ikut Yesus. Banyak murid akhirnya mundur dan tidak sanggup. Ini bukti bahwa motivasi mereka masih amat dangkal soal duniawi. Padahal dia imam agung yang sekali berkorban untuk selama-lamanya. Menjadi titik perenungan kita suatu pertanyaan. Untuk apa kita mencari Yesus? Betulkah untuk kepentingan rohani kita? Ataukah untuk kepentingan duniawi? Sehingga ketika kepentingan kita tidak terpenuhi, kita mundur, kecewa. Maka saya mengajak untuk menyadari, ikut Yesus berarti menyangka diri, memangku salib, sambil mengikuti Yesus.
Dengan demikian, dalam situasi apapun, kita akan tetap bertahan dalam iman dan kita tetap mengikuti Dia. Mudah-mudahan pengalaman iman kita memperteguh kita dalam mengikuti Yesus Kristus, sehingga akhirnya kita mendapatkan warisan hidup bahagia dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk dengan tekun, setia, dan benar mengikuti putra-Mu, bukan karena iming-iming duniawi. Semoga kami benar-benar mampu meninggalkan manusia lama, menangkan manusia baru untuk hidup mulia bersama-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, agar kami tetap memiliki iman yang hidup, tangguh dan kuat. Semoga iman kami yang kadang lemah, jatuh, terseok-seok, Engkau kuatkan, agar kami tetap memiliki iman yang hidup. Semoga umatnya sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat. Agar bila kita sehat, keluarga sehat, dan orang lain juga sehat. Semoga dengan cara ini kita mampu untuk terbebas dari segala mara bahaya, terutama berbagai penyakit. Terima kasih untuk berasa panjenengan dalam menghidupi panggilan sebagai anggota gereja lewat doa-doa, tenaga, karya, dan waktu, juga dana yang amat penting untuk kehidupan pastoral kita. Mari kita kembangkan semangat pemberian talenta kepada lingkungan, kepada wilayah, kepada gereja, rayon, dan kefikipan, agar akhirnya kita benar-benar mampu bekerja sama. Semoga akhirnya kita berjalan bersama menuju orang Katolik yang semakin Katolik dan apostolik. Wilayah yang kena banjir mulai ketar-ketir. Maksudnya mengajak kita untuk hidup bersih dan berdoa semoga banjir tidak melanda di kota kita, kota Kudus. Semua aman terkendali. Semoga kita juga mampu untuk menghibur mereka yang kena korban bencana banjir. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.